Salam damai dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dalam Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 16. Bersama saya, Galih, dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas berkat yang boleh kami rasakan hingga hari ini. Bukalah hati dan budi kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menghayati sabda-Mu pada hari ini. Semoga melalui sabda-Mu yang hari ini kami dengarkan, kami dapat senantiasa membangun iman kami akan Engkau. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu masih bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita pada hari-hari ini mulai memasuki masa Prapaskah, masa pantang dan puasa. Masa Prapaskah identik dengan masa pertobatan. Masa Prapaskah identik dengan masa retret agung bagi Gereja Katolik. Pantang dan puasa kita lakukan sebagai wujud pertobatan kita. Tidak jarang kita mendengar dari saudara-saudari kita keluhan tentang betapa ringannya puasa dan pantang kita. Jika kita berani untuk merenungkan lebih dalam lagi, hal ini bukan berarti puasa dalam arti mengurangi atau tidak sama sekali makan dan minum sesuatu yang kita sukai. Gereja justru ingin mengajak kita untuk memikirkan kembali makna di balik pantang dan puasa itu. Kiranya tidak cukup orang berhenti pada hal-hal lahiriah yang dibuatnya sendiri tapi tidak berpengaruh bagi sesama yang ada di sekitarnya. Hal ini sama dengan yang dipersoalkan oleh murid-murid Yohanes kepada Yesus. "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Banyak di sekitar kita orang-orang yang masih terbelenggu dengan banyak aturan yang dia rasa tidak adil, yang menyebabkan mereka tidak bisa bergerak. Pribadi mereka kurang dihargai.
para istri yang mungkin tertindas oleh suaminya, anak-anak yang terlantar karena kesibukan orang tua, para pengamen di jalan, dan orang-orang yang tidak merasakan sentuhan kasih. Mereka inilah yang di dalam masa Prapaskah harus kita sapa, kita rangkul dengan penuh kasih, dan kita kurangi beban mereka. Baru beberapa hari kita di dalam masa Prapaskah. Di dalam Injil hari ini, Tuhan mengaitkan alasan para pengikutnya untuk berpuasa dengan kepergian atau kematian dari sang mempelai. Jika kita telisik lebih dalam lagi, siapakah yang dimaksud dengan mempelai itu? Yesus memberikan makna sang mempelai itu adalah dirinya sendiri. Para murid akan berpuasa karena mereka berduka cita. Kenapa mereka berduka cita? Karena mereka telah kehilangan sosok yang mereka kasihi. Dengan demikian, sejatinya duka cita maupun puasa yang mereka lakukan adalah ungkapan bahwa mereka begitu mengasihi Yesus sebagai guru dan Tuhan mereka. Kiranya alasan yang sama ini juga sepantasnya menjadi milik kita semua pada masa Prapaskah ini. Masa di mana kita juga melakukan pantang dan puasa. Kita mau berpantang dan berpuasa, pertama-tama karena kita ingin menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Bukan karena kita mau ikut-ikutan, atau karena kita merasa diwajibkan oleh gereja. Dalam Injil hari ini, murid-murid Yohanes juga ribut membandingkan kehidupan mereka yang berpuasa dengan cara hidup Yesus dan para muridnya. Jawaban Yesus sungguh menohok relung pikiran dan hati mereka. Kita memang tidak boleh takut untuk mewartakan dan membela kebenaran, walaupun kadang situasi menghimpit dan menekan diri kita. Mari kita semua memurnikan kembali semangat pantang dan puasa yang kita lakukan selama ini. Bukan semata-mata hanya untuk memenuhi tanggung jawab keagamaan belaka, tetapi hendaknya puasa dan pantang yang kita lakukan adalah sebentuk kasih yang kita tujukan kepada Yesus, Guru dan Tuhan kita. Dan kiranya aksi pantang dan puasa kita berbuah baik juga bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk sesama dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita memurnikan kembali makna pantang dan puasa pada masa Prapaskah yang kita jalani ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa Engkau menghadirkan sabda-Mu pada hari ini untuk mengingatkan kami tentang makna pantang dan puasa yang kami jalani. Kiranya pada masa Prapaskah ini,
kami mampu untuk kembali memurnikan semangat kami, agar aksi pantang dan puasa yang kami jalankan dapat juga menjadi berkat bagi sesama kami. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.